Konflik pasca perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwenda kembali memanas setelah muncul perdebatan mengenai akses pertemuan dengan anak-anak. Ruben disebut hanya memiliki kesempatan bertemu 3 kali dalam sepekan, sesuai kesepakatan sebelumnya. Persoalan itu semakin melebar setelah ia menyoroti sejumlah kondisi pengasuhan yang dianggap mengkhawatirkan, termasuk perubahan sikap anak, aktivitas hingga larut malam, dan lingkungan keluarga. Di tengah polemik tersebut, Hotman Paris secara terbuka mendukung Ruben Onsu menempuh jalur hukum. Menurutnya, jika terdapat pelanggaran terhadap putusan pengadilan terkait pengasuhan maupun pembagian waktu bertemu anak, Ruben berhak mengajukan gugatan perubahan hak asuh. Hotman Paris bahkan menilai Ruben dapat meminta hak asuh anak sepenuhnya, asalkan mampu menghadirkan bukti kuat yang menunjukkan pelanggaran serta menjamin kesejahteraan anak lebih baik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oh, jadi tujuannya itu mau mengambil hak asuh anak. Kalau mau ngambil hak asuh anak, nggak usah pakai drama-drama ya. To the point aja langsung gitu. Nggak usah pakai A, B, C, D, E, F, G. Sampai Z nanti. Gini, kalau anak-anak itu sebenarnya nggak usah lu drama-drama kalau memang pengen tinggal bareng sama mereka. Tinggal lu cuma satu yang perlu lu lakuin, ya, memoris. Lu ngelakuin hal-hal yang bagus dengan anak-anak lu, ciptain memori-memori yang bagus, yang indah terhadap anak-anak lu. Begitupun untuk ibunya, ya. Nggak usah drama-drama, nggak usah menggiring opini untuk sejuta umat di seluruh rakyat Indonesia nih, untuk menggiring opini, untuk ngejatuhin emaknya, untuk ngehina emaknya, untuk ngehujat emaknya, ya. Itu semua terekam di memori anak-anak lo. Terus sekarang lo mau ngerebut hak asuh anak. Tanya dulu ke anak-anak lo, mau nggak mereka tinggal sama lo? Mau nggak mereka bisa berbarengan, berdampingan dengan ayahnya yang sudah merendahkan harkat dan martabat ibunya? Ya, kalau gue juga yang jadi anaknya, nggak mungkin gue mau tinggal sama ayah gue yang kurang ajar kayak gitu, yang udah menghina emak gue, yang udah menggiring opini untuk sejuta umat, seluruh bangsa dan rakyat Indonesia untuk ngejatuhin mak gue. Ogah gue. Lu tanya baik-baik sama anak lu ya. Tanya, kira-kira anak lu mau nggak tinggal bareng lu? Jadi guys, izin dulu mengomentari berita yang beredar antara Ruben Onsu dengan mantan istrinya ya. Perkara 200 juta per bulan. Saya memberikan tanggapan atau pendapat lah nih ceritanya kepada netizen Indonesia yang banyak mengatakan coba aku dikasih suamiku aja 40 juta udah cukup lah. Ini nih aku mau menanggapi nih ibu-ibu netizen yang menghujat Sarwenda dan juga yang mengatakan boykot Sarwenda. Kalian pikirlah, kalian pakai ini. Yang menerima dan yang memakan dan menikmati uangnya si Ruben itu anaknya ada 2 orang. Dan sekolahnya itu sekolah yang terbaik. Jadi buat ibu-ibu yang menghujat si Sarwenda yang mengatakan suamiku aja ngasih 40 juta, 20 juta, bla 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 udah cukup. Anak ibu sekolah di mana? Ya, anak ibu aja sekolahnya negeri. Uang sekolahnya aja gratis. Makanannya aja MBG. Ya ini anaknya si Ruben, uang sekolahnya aja 1 bulan itu puluhan juta. Belum lagi biaya-biaya administrasi, ya apa namanya itu transportnya segala macamnya. Jadi kalian itu jangan asbun ini, ibu-ibu Indonesia netizen ini waras kalian sedikit. Posisikan diri kalian itu terhadap Sarwenda. Kalau memang dia kemarin salah ucap di live itu, kan dia sudah dengar-dengar isu-isu itu bahwa ada orang yang mengungkit-ungkit uang belanja yang dikasih si Ruben sama dia, uang biaya anaknya yang 200 juta. Siapa yang gak kesal? Cobalah kalian dulu dikasih orang sama kalian duit terus diungkit-ungkit. Kesal gak kalian? Pasti kesal. Ya, apa yang sudah dikasih terus diungkit-ungkit. Itu bukan perilaku yang bagus.
Jadi kalau memang Sarwenda waktu itu dia marah, itu hilap, ya. Nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Ya, tetapi kan dia sudah minta maaf di dalam videonya nih. Jadi netizen Indonesia ini, ibu-ibu Indonesia ini, jangan sok-sok kali ku tengok ya. Menghujat Sarwenda, boykot Sarwenda. Pakai pikiran kalian, dia membiayai anak si Ruben 2 orang. 1 orang uang sekolahnya itu puluhan juta, 2 orang udah mau 100 juta. Jadi mikir, belum lagi biaya-biaya makan segala macamnya, jalan-jalan liburannya segala macam, listrik segala macam. Rumahnya kan rumah mewah, biayanya udah berapa itu. Kalian pakai ini, jangan asal menghujat orang ya. Salam waras. Mah heran sama orang-orang yang pada Sarwenda, gue kalau gue punya suami 200 juta, kentutnya pun gue hirup gitu kan. Punya suami gengsi 200 juta, naruh anduk sembarangan, anduknya yang gue suruh sujud gitu kan. Dengerin gue, lu gak diajak, kita nih gak diajak sayang. Kenapa bagi Sarwenda 200 juta itu kecil? Bahkan dia bilang, emang lu pikir gue butuh sebenarnya 200 juta? Karena lu lihat aja dia, menurut gue pengeluaran dia aja tuh sebulan mungkin 700-800 juta ada. Pengeluaran dia, lu lihat aja mobilnya berapa. Tunggu dulu, gue kagak ngebela-bela si Sarwenda nih ya, gue kagak kenal saya, gue juga, lu tahu gue kagak ada ngefans sama artis-artis ya. Ini gue cuman dari sudut pandang gue ya, yang hanya rakyat jelata, dan gue ngerasa nggak diajak. Dia bilang 200 juta itu nggak ada artinya karena pengeluaran dia aja sebulan bisa 700-800 juta mungkin ya. Lu rumah segede gitu, bayangin aja lu bayar listriknya berapa. Anaknya sekolah di sekolah, anak kita sekolah di sekolahan bayaran sebulan 1 juta bayarannya. Anak dia sayang bayarnya 2-3 bulan sekali bisa 100 juta, 2 bulan per 3 bulan gitu bayarannya 100 juta. Misalnya cuman bayaran doang tuh tibang, berarti sebulan tuh udah ada puluhan juta. Kita kagak diajak, kita mah rakyat jelata. Ya Allah, anak sekolah kadang masih ada yang gratis, masih ada yang sebulan paling bantu juga 1 juta. Kagak diajak kita sayang, itu mah dia ya. Emang bagi dia 200 juta itu, lu udah cuma ngasih 200 juta lu, ribet banget lagi lu gitu kan. Ya karena bagi dia itu emang kagak seberapanya dari pengeluaran asli dia sama anak-anaknya sama mantan suaminya itu. Kalau menurut gue ya, sekali lagi gue kagak ngebela, kagak ada yang gue bela ya. Gue kagak kenal sama dua-duanya. Sebagai ibu-ibu gue ini aja gitu ini. Soalnya Mimi pernah, karena Mimi pernah gitu punya mantan suami yang begini gitu ya. Walaupun enggak nyampe 200 juta juga gua, enggak nyampe, belum diajak, gua juga belum teman mainnya Sarwenda, belum. Cuman ada gua ketemu laki sayang begini, ya Allah, dalam hati gua. Ya Allah, mantan laki gua tuh kalau nggak salah ya, ketok palunya tuh misalnya let's say gitu ya, dia disuruh ngasih gua sama Pak Hakim tuh misalnya sebulan buat anaknya 5 juta gitu. Terus dia mangkir mulu, pengen gue ludahin aja rasanya. Gue bilang, gue tuh gak butuh juga duit 5 juta lu, ngapa lu berisik banget sih lu gitu loh. Udah lu yang kagak mau ngasih, udah lu yang berhenti ngasih, udah lu yang kagak mau ngebiayain anak lu lagi, ngeberhentiin biaya anak lu yang berisik duluan sana ngata-ngatain gue. Udah duit itu juga yang kalaupun lu transfer itu juga pun cuma 5 juta. Ya Allah gue berak juga, gue keluar 5 juta dalam hati gue gitu kan. Jadi emang ada yang begini. Makanya dia, kalau dia mungkin, kenapa dia bilang, lah cuma 200 juta aja lu. Mungkin karena dia tuh pengeluarannya sebulan kan lebih kali saja. Mungkin kalau dilihat-lihat itu mah dari kali. Ya Allah, ini makan kali-kali gitu ya. Dengan gaya hidup begitu ya, rumah segedong itu, mobilnya banyak gitu kan. Mungkin dia ada kali itu pengeluaran sebulan 500 jutaan mah gitu. Jadi bagi dia tuh, makanya 200 juta tuh bagi dia kecil gitu loh. Kita nih yang rakyat jelata gini nggak diajak sayang. Kita yang suami kita sebulan cuma ngasih 5 juta, 10 juta, 20 juta, kita kagak diajak. Perasaan banget. Yang lagi viral, yang lagi seliweran, ya kan. Aduh, gue cuma mau bilang, Sarwenda, otak lo di mana sebagai perempuan, Otak lo di mana gitu loh. Cantik juga lu kagak lu gitu loh. Paling tidak kalau muka lu nggak cantik banget, cuman menang putih doang, otak lu jalan gitu loh.
Emang lu dajal kali ya. Lu dikasih 200 juta sama si Ruben yang udah cerai, harusnya lu bersyukur. Dua anak dinafkain, masih dinafkain. No, banyak perempuan di luar sana berjuang sendiri, nggak dinafkain sama ini mantan lakinya. Lu jangan goblok, Sarwenda. Ibarat kata lu bermasalah sama si Ruben ya, udah lu nggak usah up ke media sosial. Yang diributin mantan laki lu juga apa, Oneng? Yang diributin laki lu itu apa? Cuman pengen ketemu sama anaknya. Udah itu anak lu doktrin gitu loh. Ngapain lu doktrin yang enggak gitu loh? Supaya apa? Supaya nggak seneng sama bapaknya. Harusnya itu laki ya, ibarat kata partner lu. Awal mulanya itu kan CEO itu kan partner elu kan, akhirnya kegatelan kacang elu sama dia itu nggak jadi soal. Tapi paling tidak lu tahu diri gitu loh. Jangan lu ributin 200 juta nafkahnya si Ruben. Lu harusnya bersyukur masih dikasih duit sama mantan laki lu udah cerai. Apalagi tuh rumah ibarat kata lu agunin gitu loh. Udah itu juga ya, adek lu congor adekmu gitu loh. Itu sampah banget. Lu sadar nggak sih segimananya dulu si Ruben berjuang buat keluarga lu, buat bapak emak lu, buat adek lu, sampai di mana ada sejarahnya belum pernah gue lihat ya. Ibarat kata lu sama si Ruben udah berumah tangga, tapi bapak lu, emak lu, adek lu, bahkan laki adek lu tinggal satu rumah. Bisa dibilang gila ya, harusnya lu ingat itu gitu loh. Paling tidak ya kayak kata lu cong bencong lu bilang ya, mungkin di otak lu udah ditutupin sama hawa nafsu ya kan. Pengen mau nikah kali sama si CEO lu itu. Paling tidak otak lu jalan gitu loh. Otak lu jalan. Kayak gimana pun Ruben itu mantan laki lu, iya kan, yang udah pernah berjuang melakukan kebaikan buat keluarga lu gitu loh. Itu yang harus lu iniin gitu loh. Lu juga ibarat katanya nggak sempurna juga. Kita ini berumah tangga yang nggak ada yang sempurna. Kekurangan lu pun ada, kekurangan Ruben pun ada. Paling tidak cukup di lu, cukup di Ruben, udah titik. Dia memperjuangkan anaknya mau ketemu gitu loh. Malah bacot lu kesana kemari, ngebahas ini, ngebahas itu, ngebahas kenapa lu mau bercerai. Udah itu juga ini simpenan lu si CEO ini ngaku bukan apa ya, ngaku-ngaku lah ya, bisa dibilang punya PT ini, punya PT itu. Kalau punya PT ya nggak bakal jual BH, nggak bakal jual BH. No rapat. Lu bukan ini ya. Kalau di PIK itu CEO itu rapat, nggak ngurusin BH, nggak jualan BH. Ngerti nggak lu?